Halo, kembali lagi dengan aku Jamie. Kali ini kita bakal membahas sistem pemilu MMP atau Mixed Member Proportional. Pernah nggak sih kalian bingung pas pemilu, mau memilih calon pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat atau partai dengan visi misi yang keren? Bayangin, kalau kalian bisa dapat dua-duanya, kayak pesan kopi, tapi bebas pilih jenis biji dan juga baristanya. Mantap kan? Nah, itulah konsep Mixed Member Proportional atau MMP, sistem pemilu campuran yang menggabungkan pilihan kandidat sekaligus proporsional partai. Lebih jelasnya, MMP itu sistem di mana kalian punya 2 suara buat pilih kandidat yang kalian suka dan satu lagi buat pilih partai yang kalian percaya. Jadi, ada wakil rakyat yang kalian kenal dan suka, tapi juga suara partai yang kalian percaya tetap dihitung buat alokasi kursi secara proporsional. Nah, cara kerjanya itu kayak gini. Misalnya, total ada 100 kursi. 50 kursi dipilih dari kandidat per dapil. 50 sisanya dibagi sesuai suara partai. Kalau ada partai A dapat 30% suara, idealnya dapat 30 kursi. Tapi kalau dia cuma dapat 10 kursi dari dapil, sistem bakal tambahin 20 kursi dari daftar partai. Simple, adil, dan berimbang. Nah, ada beberapa negara yang udah pakai sistem ini, antara lain Jerman, Selandia Baru, dan Skotlandia. Mereka bisa mewujudin sistem yang adil, tapi tetap stabil. Dan MMP bisa kasih dua-duanya. Sekarang, apa sih kelebihan MMP? Yang pertama, suara kalian tetap dihitung secara proporsional. Yang kedua, kalian punya wakil lokal yang jelas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, partai kecil masih punya peluang untuk masuk ke parlemen. Yang keempat, dengan 2 suara, kalian bisa memengaruhi kebijakan lewat jalur lokal dan nasional sekaligus. Tapi ingat, nggak ada sistem yang sempurna. MMP punya masalah juga. Pertama, konsep ini bisa bikin bingung pemilih baru, apalagi kalau belum pernah ikut simulasi atau paham betul dengan cara kerja sistem ini. Yang kedua, ada risiko overhang seats, di mana jumlah total suara kursi di parlemen bisa membengkak karena penyesuaian proporsional. Yang ketiga, meski sistem ini mendorong representasi, koalisi tetap diperlukan jika tak ada partai yang meraih suara mayoritas. Jadi, meski adil dan akuntabel, MMP bukanlah jalan pintas menuju stabilitas mutlak. Pemenang pemilu masih memerlukan kerjasama antar partai untuk membentuk pemerintahan. Untuk penerapan sistem ini di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dibutuhkan political will dari semua elemen, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga partai. Apakah mereka bersedia mengadopsi sistem ini meski menyimpan kerumitan? Kedua, dari sisi masyarakat, edukasi 2 suara masih menjadi kendala utama karena banyak yang belum memahami konsepnya. Solusinya, lakukan sosialisasi secara masif, selenggarakan workshop interaktif, gelar simulasi pemilu di sekolah dan komunitas, serta berikan pelatihan intensif kepada petugas penyelenggara agar mahir menangani 2 kolom suara ini. Selain itu, KPU juga perlu mengupgrade sistem perhitungan. Ya, kita tahu sendirilah gimana, baik digital maupun manual, agar proses perhitungan 2 suara dapat mulus tanpa ada kendala teknis seperti yang sudah-sudah. Jadi, tepat nggak sih sistem ini dipakai di Indonesia? MMP memungkinkan wakil daerah terpilih tetap dekat dengan pemilih, sekaligus memastikan suara partai proporsional terhitung. Proyeksi kursi yang jelas, memudahkan negosiasi koalisi, sehingga pemerintahan bisa lebih inklusif dan stabil. Singkatnya, MMP sangat cocok diterapkan di Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan kokoh. Komen kalau kalian ingin diskusi lebih lanjut.